Maka dalam hal ini, ketika diteliti oleh KPK, ternyata tuduhan itu keliru atau kurang lengkap, ingat ya ini, keliru atau kurang lengkap, tidak berarti laporannya itu namanya disebut laporan palsu. Palsu. Dan juga tidak dapat dilaporkan balik. Nah, ini kalau orang tahu hukum ya mestinya paham. Ini enggak asal, apalagi bukan yang jadi korban orang lain. Ini tadi deliknya aduan, malah orang lain melaporkan. Itu piye itu? Jadi kalau saya polisinya ya sudah tak tolak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Iya, kembali lagi di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat, insya Allah. Ya. Meskipun ini berita makin aneh-aneh nih, Prof. Iya, ya. Ya, saya tuh mau bahas ini, Prof. Ada berita yang terbaru ya. Saya ini cuplik dari Repelita ya. Jadi Immanuel Ebenezer ini resmi melaporkan Pak Ubedillah ya ke Polda Metro Jaya terkait aduan ke KPK soal Gibran dan juga Kaisang pada Jumat hari ini, berarti hari ini Jumat tanggal 1. Nah, Immanuel ini yang dikenal sebagai Ketua Ikatan Aktivis 98 ya, yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau JOMA ya, mengatakan pihaknya melaporkan Ubedillah dengan pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah nih. Ini yang menarik itu fitnah, Bro. Oke. Iya. Yang pertama, karena kita sering membahas tentang status pelapor ya, ini berapa kali kita membahas tentang itu. Prof, ini kan sebagaimana yang berulang kali di video-video kita ini. Kalau pelapor itu berhak untuk mendapatkan hak kekebalan hukum. Dan harusnya kemudian mendapatkan perlindungan. Mengapa ini kemudian bisa terjadi di kasus ini? Iya. Jadi memang benar ya, baik melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu tentang Undang-Undang anti KKN ya, gampangnya gitu kita sebut ya. Betul. Dan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Maka pelapor, ya termasuk pelapor KKN, ya harus mendapat perlindungan. Bahkan itu dijamin tidak dapat dilaporkan balik secara perdata maupun pidana. Nah ini yang kita sebut sebagai hak kekebalan hukum. Nah, kan itu kan. Kemudian pelapor itu hanya boleh dilaporkan jika tidak mempunyai iktikat baik. Nah, misalnya sengaja melakukan pengaduan palsu atau memberikan keterangan palsu. Nah, jadi kalau hanya laporan yang keliru atau kurang betul gitu ya, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelapor yang tidak beriktikat baik. Jadi kalau dilaporkan, ya laporannya ya tidak dapat ditindaklanjuti kan begitu. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang. Jadi hak kekebalan hukum itu dimiliki oleh pelapor. Jadi undang-undangnya jelas, dua-dua undang-undang tadi. Baik, berarti artinya Mas Immanuel itu salah, Prof. Tidak dibenarkan, sorry. Maksudnya? Ya, Mas Immanuel yang melaporkan balik pelapor itu tidak bisa. Nanti ada kesalahan yang lain itu. Ini yang jelas sudah keliru ini di awal ini sudah keliru. Oke, sebentar Prof, kita tahan dulu, Exactly. Jadi kalau saya baca-baca, ini ada perkataan pelapor balik ya. Mas Immanuel ini kemudian berkata, yang kami khawatirkan ini maksudnya Pak Ubedillah ini menjadi presiden buruk ketika seorang dosen ASN juga melakukan pelecehan terhadap anak kepala negara. Yang menarik yang saya tanyakan itu, apa yang akan terjadi kalau kemudian semua pelapor itu disebut melecehkan, Prof? Silakan ya, Prof. Ya, jadi saya kira perlu dicatat di sini ya bahwa pasal 317 yang tadi Mas sebutkan itu termasuk delik aduan.
Nah, sebagaimana itu diterangkan dalam pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi hanya orang yang merasa dicemarkan atau dihina atau difitnah, karena kan bab ini kan judulnya itu bab tentang penghinaan sebenarnya ya. Ya, itu yang bisa mengadukan itu hanya orang-orang yang merasa dicemarkan, difitnah itu atau dihinakan itu. Nah, jadi jika ada orang lain yang mengadukan, seharusnya ditolak atau tidak perlu ditindaklanjuti oleh polisi. Nah, itu jelas ini ya. Apalagi kan hanya menyangkut orang biasa dalam arti bukan pejabat gitu loh. Kaisang dan maksudnya terutama Kaisang itu kan bukan pejabat atau orang biasa di situ. Kalau Gibran jelas ya itu ada sebagai wali kota, tapi kan ini tidak terkait dengan soal wali kotanya gitu, bukan jabatannya di situ. Ini bedanya di situ. Nah, jadi pelapor itu tidak boleh dianggap melecehkan. Pelapor itu kan seseorang yang punya hak untuk memberikan informasi terkait dengan dugaan adanya tindak pidana yang sedang atau yang telah terjadi. Bahkan tadi saya katakan haknya dia itu dilindungi oleh undang-undang, baik undang-undang anti KKN maupun tadi undang-undang LPSK atau perlindungan saksi dan korban. Nah, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan panjenengan itu ya saya kira tidak benar kalau pelapor itu kok melecehkan, itu tidak, karena dia juga ada dasar atau ada data yang dipakai untuk melaporkan itu. Nah, kalau dia itu sudah sengaja dari awal gitu ya, dari awal itu melakukan atau memang memberikan data palsu, laporan palsu, dia sengaja di situ, baru itu nanti akan terkait dengan persoalan fitnah itu. Baik. Ya, ini kan juga terkait dengan jawaban Pak Ubedillah nih. Mas Ubedillah kemudian menjawab ya soal tuduhan laporan palsu atau fitnah. Dia jawab kayak gini. Itu kan aneh gitu. Dari mana mereka tahu ya bahwa dokumen pelaporan bahwa ini laporan palsu sementara dokumen pelaporan dan lain-lain masih ada di KPK. Nah, ini jadi kalau saya tuh ngelihat ada upaya penyedotan terhadap pelapor, Prof. Dengan narasi laporan-laporan palsu itu. Nah, bagaimana tanggapan Prof mengenai hal ini nih? Ya, kalau tadi kan melecehkan ya. Sekarang tujuannya laporan palsu gitu. Ya, maaf ya, saya tidak berarti membela siapapun ini. Kita kan memberikan pencerahan dari sisi teoretiknya kan begitu. Nah, namanya laporan palsu itu sesuai dengan pasal 317 KUHP tadi, itu harus sudah diketahui sejak awal oleh pelapor. Jadi tadi saya katakan sengaja dia itu udah tahu ini palsu, barang palsu, keterangan palsu, tapi sengaja dilaporkan itu, diadukan. Untuk apa ya? Dalam rangka untuk menjatuhkan, merendahkan atau mencemarkan orang gitu. Ya, jadi dalam hal ini memang sejak awal pelapor itu harus dengan sengaja mengadukan tuduhan palsu untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang. Ini kita bisa cermati di pasal 317 tadi, Mas. Nah, yang dilakukan oleh Ubedillah ini adalah dugaan yang didukung dengan data. Berupa apa? Informasi hasil penelitiannya. Sebagai seorang akademisi dan aktivis. Jadi menurut saya memang saya yakin itu nggak asal ngomong ya, nggak asal jeplak ya, apalagi dia kan punya data yang memang kalau kita ngomong soal hukum itu kan tidak selalu hubungannya itu cause and effect. Tidak hubungan selalu sebab akibat, Mas. Tapi hubungannya namanya Surrehnungsprinsip, itu hubungan pengaitan. Jadi dikaitkan, terkait, nah itu bisa kemudian dikonstruksikan bahwa ini sudah terjadi atau sudah ada indikasi terjadinya namanya apakah itu korupsinya, apakah itu KKN-nya ya, kolusi dan korupsi, atau mungkin tindak pidana pencucian uang, kan itu kan? Jadi ini hubungan pengaitan, tidak selalu cause and effect. Ini karakter hukum itu di sini. Jadi hubungan namanya hubungan pengaitan. Nah, maka dalam hal ini ketika diteliti oleh KPK, ternyata tuduhan itu keliru atau kurang lengkap. Ingat ya ini, keliru atau kurang lengkap, tidak berarti laporannya itu namanya disebut laporan palsu.
dan juga tidak dapat dilaporkan balik. Oke. Nah, ini kalau orang tahu hukum ya mestinya paham. Ini enggak asal, apalagi bukan yang jadi korban orang lain. Ini tadi deliknya aduan, malah orang lain melaporkan. Itu piye itu? Itu kalau saya polisinya ya udah tak tolak. Gitu. Oke. Bisa dibilang ngawur ya, Prof? Iya. Nanti saya kena masalah lagi. Enggak. Oke, Prof. Yang ingin saya tanyakan tuh gini, dalam perspektif hukum nih, Prof. Jika semua warga itu menjadi takut untuk melapor dugaan KKN dari orang yang di lingkaran kekuasaan, ini apa yang terjadi, Prof? Karena kita kan gitu sekarang itu. Makanya tadi kan ada undang-undang perlindungan saksi dan korban tadi. Iya. Tapi kan nggak cukup, Prof. Buktinya juga. Memang kita harusnya balik ke sana gitu loh ya. Oh, ini sudah ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Pelapor itu, maksudnya juga termasuk pelapor ya, termasuk pelapor di situ. Saksi kan salah satunya dia sebagai, nanti akan dinilai sebagai pelapor juga sebagai saksi. Nah, jadi kita tadi sudah menyebutkan, loh, pelapor itu punya hak kekebalan hukum untuk tidak dituntut secara perdata maupun pidana, kan itu. Nah, jadi undang-undang ini, terutama undang-undang perlindungan saksi, pelapor, dan juga korban itu kan untuk menjamin keamanan dan pemenuhan atas hak kekebalan hukum tadi, untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Kan begitu, ya. Nah, kemudian di sisi lain, undang-undang perlindungan saksi dan korban ini kan mengecualikan terhadap pelapor yang tidak mempunyai iktikat baik. Tadi kan sudah saya sebut. Misalnya tadi sengaja memberikan keterangan palsu. Nah, ini harus sengaja. Harus tidak, kalau orang melaporkan itu keliru, itu bukan sengaja. Tapi dari awal orang itu memang sengaja, pokoknya lapor dibikin palsu, ini jelas palsu, tapi tetap tak laporkan. Nah, itu baru kena. Dan akibatnya kalau di situ ada kesaksian palsu, laporan yang diberikan dengan tidak itikat baik itu juga dapat tadi mendapat sanksi. Kemarin kita sudah menjelaskan itu, ada pasal 242 KUHP. Itu ketika orang memberikan keterangan palsu itu bisa dipidana selama 7 tahun. Tapi ingat tadi ya, bahwa kekeliruan itu bukan berarti palsu. Jadi keliru atau kurang lengkap itu tidak berarti palsu. Jadi prinsipnya di sini, Mas, jangan takut melaporkan suatu tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi. Karena apa? Pelapor itu mempunyai hak kekebalan hukum. Nah, jika semua orang itu takut, ya kemudian tidak mau melaporkan, ya dapat dipastikan apa? KKN di negeri ini akan semakin menggurita dengan kuantitas dan kualitas yang sangat besar dan berpotensi apa? Menghancurkan negeri ini sendiri. Nah, jadi Prof, Prof, saya pengen nanya ini tambahan ya, meskipun udah 4 pertanyaan. Kalau jenengan misalkan mendapati dengan mata kepala sendiri, ya seorang pejabat terindikasi KKN, mau melapor nggak, Prof? Ya dilaporkan. Dilaporkan ya? Dilaporkan saja. Dilaporkan, oke. Tapi resikonya itu. Ya resikonya itu. Anda tahu yang saya maksud ya. Jadi tadi kalau saya swasta itu mungkin badut saja melaporkan. Tapi ketika di situ ada konflik of interest ya, saya misalnya sebagai bawahan atau apa, itu ada sedikit masalah lah. Kalau nanti tidak terbukti ya jadi masalah, kalau terbukti pun ya jadi masalah. Maka kemarin kita ngomong apa? Harus punya karakter braveness vigilante. Oke. Ya, terima kasih Prof. Suteki yang sudah menemani kita sampai di pertanyaan 4 plus tambahan ya. Dan terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan ulasan berita viral secara radikal, ya. Ramah, terdidik, dan berakal. Iya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.